Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Kaditya dari program studi PAID Institut Agama Islam Komarudin Bungkang Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda yang dapat berupa orang, benda, hewan, tempat, atau konsep abstrak. Macam-macam dan contoh kalimat pronoun. Pronoun yang merupakan salah satu dari 8 parts of speech ini dapat dibedakan menjadi personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, reciprocal pronoun, expletive pronoun, dan distributive pronoun. Yang pertama, personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk hewan, benda, atau hal seperti spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran subjek, objek, posesif, jumlah orang ke beberapa, dan gender dari noun yang digantikan. Contoh, your is on table, yang mempunyai punya di atas meja. Singular and present subject. Yang kedua, demonstration pronoun. Demonstration pronoun adalah kata ganti yang menggunakan parameter number atau jumlah dan distance atau jarak. Kata ganti yang digantikan umumnya berupa benda, namun dapat pula berupa orang atau hal. Contoh, is this your book? Atau artinya, apakah ini bukumu? 3. Interrogative pronoun. Interrogative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk membuat pertanyaan, atau kata ganti bahasa Inggris ini meliputi who, ever, whatever, whichever, whose, whom. Contoh kalimat, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? 4. Relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti untuk membentuk relative clause, adjective clause. Di dalam relative clause, relative pronoun dapat berfungsi sebagai subjek, direct object, atau posesif. Kata ganti ini meliputi who, ever, whomever, whose, whichever, that. Contoh, the person whom you meet yesterday was my neighbor. Artinya, orang yang kamu temui kemarin dulu tetangga saya. Yang kelima, indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti untuk orang, benda, atau hal secara umum, tidak spesifik. Kata ganti ini ada yang singular, plural, atau salah satu dari keduanya. Contoh, singular, everybody atau everyone, semua orang, setiap orang, dan lain-lain. Plural, several atau beberapa, dan sebagainya. Singular, plural, all atau semua, seluruh, satu hal, dan sebagainya. Contoh, she said something about going home. Dia mengatakan sesuatu tentang pulang ke rumah. Yang keenam, reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek suatu kalimat menerima aksi dari verb. Received action. Singular, myself, yourself, herself, himself, itself. Plural, yourselves or selves, themselves. Contoh, I'm going to buy myself new car. Saya akan membeli mobil baru. Yang ketujuh, ada intensive pronoun. Intensive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk memberikan penekanan pada aksen antecedent. Noun atau pronoun lain yang intensif pronoun di suatu kalimat mengarah kepadanya. Bentuknya sama dengan reflexive pronoun. Contoh, the house itself is fine, but the dining room is cramped. Yang artinya rumah tersebut baik, tapi ruang makannya sempit. Yang kedelapan, reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang digunakan pada kondisi ketika dua atau
lebih subjek melakukan aksi yang sama terhadap satu sama lain. Pronoun ini terdiri dari as other dan one other. Contoh, the sings for as other, yang artinya para penyanyi saling mendukung satu sama lain. Yang ke-9, expressive pronoun. Expressive pronoun merupakan empty word atau kata-kata yang tidak menambah arti, namun berguna untuk memberikan penekanan pada bagian tertentu untuk suatu kalimat. There it digunakan bersama verb be untuk membentuk expletive contraction. Contoh, there is no drink in my house, yang artinya tidak ada minuman di rumahku. 10. Distributive pronoun. Distributive pronoun adalah kata ganti yang dibentuk tunggal atau singular dan selalu diikuti kata kerja verb tunggal juga. Contoh, as, everything, none, neither, either, everyone, everybody, but anyone. Contoh, I have breakfast at 7 every morning, yang artinya aku sarapan pukul 7 pagi. Sekian beberapa penjelasan dari saya. Apabila kurang dan ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.